Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nurdanita dari kelas R2F. Di sini saya akan mereview atau menceritakan kembali film yang sudah saya tonton. Film ini berjudul Hope. Film Hope ini atau dengan judul lain Wish adalah salah satu film produksi Korea yang menceritakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2008. Film ini menceritakan kehidupan sehari-hari Sowon, seorang gadis kecil cantik yang berusia 8 tahun yang tinggal bersama orang tuanya. Ayahnya Sowon bernama Donghwan bekerja di salah satu pabrik, sedangkan ibunya yang bernama Mihe bekerja mengelola toko kelontong milik mereka setiap hari. Mihe ini lagi mengandung atau hamil anak keduanya. Jadi si Sowon ini anak pertamanya. Keluarganya Sowon ini berteman baik dengan salah satu atasan di kerjaan bapaknya. Dan temannya bapaknya itu seorang manajer, punya anak juga namanya Yongsek. Dia ini satu kelas sama si Sowon. Orang tuanya si Sowon ini sibuk banget kerja sampai si Sowon itu kurang dapat perhatian. Jadi si Sowon itu kurang perhatian tapi bukan anak broken home. Jadi dia lebih dewasa atau mandiri aja sebelum waktunya. Suatu pagi turunlah hujan yang sangat deras. Si Sowon ini lagi kunci rambut sambil siap-siap berangkat sekolah. Dia juga lagi nonton. Jadi dia itu siap-siap sambil nonton TV serial anak-anak Kokomong. Ibunya nawarin dia buat nganter si Sowon nih, tapi si Sowon ini gak maunya sendiri aja. Si ibu ini berpesan jangan lewat gang-gang kecil gitu. Ibunya nyuruh buat lewat jalanan besar. Si Sowon ini akhirnya berangkat lah, dia pakai payung warna kuning. Dan dia sebenarnya udah kesiangan soalnya dia ngelihat anak-anak lain pada lari-lari, terus juga udah bener-bener kesiangan. Dia ikutin anjuran ibunya, dia lewat jalanan besar. Pas udah mau sampai sekolahnya nih, tiba-tiba ada bapak-bapak yang menghadang si Sowon ini. Bapak-bapak ini minta berbagi payung gitu sama si Sowon. Kebetulan di samping sekolahnya itu ada bangunan kayak terbengkalai gitu. Si Sowon tadinya nggak mau nurutin bapaknya, nggak mau berbagi payung. Tapi karena si Sowon merasa kasihan, akhirnya dia turutin. Tiba-tiba ada scan di mana payung kuning yang dibawa Sowon itu tergeletak, terus barang-barang yang Sowon bawa juga kayak tergeletak di mana-mana di bangunan yang terbengkalai itu yang di samping sekolah. Nah, si Sowon kelihatan juga lagi berdarah-darah. Dia berusaha banget ngambil handphonenya dan dia hubungin nomor 911. Itu kalau di sana mungkin kayak pertolongan gitu ya, bantuan pertolongan. Dan ayah Sowon menerima telepon bahwa anaknya masuk rumah sakit karena terluka parah. Singkat kata, ayah dan ibu Sowon tibalah di rumah sakit itu ya. Terus dikasih tahu kalau anaknya itu diperkosa dan anaknya itu nelpon 911 ini dalam keadaan sekarat. Tahun ini sangat mengenaskan, banyak luka robek di wajahnya, usus besar dan anusnya juga robek, yang membuat tim dokter harus melakukan operasi pengambilan usus besar dan membuat anus buatan di pinggangnya. Operasi berhasil, Sowon masih bertahan hidup. Bapaknya yang di rumah sakit masuk ke dalam ruangan Sowon. Sowon ternyata masih sadar walaupun dalam efek bius, jadi setengah sadar gitu. Si Sowon ceritain warna dan jenis baju yang dipakai pelaku. Soalnya kalau dia ngomong nanti takut keburu lupa. Polisi lagi nyelidikin kasus si Sowon ini. Ditemukan sidik jari dan sidik jarinya itu sama kayak tahanan yang baru bebas karena kasus pemerkosaan juga. Polisi nggak bisa langsung buat surat tahan. Polisi perlu banyak bukti dan salah satu bukti kuatnya itu Sowon harus berkesaksian sendiri. Trauma psikis yang dialami Sowon sangat berat. Dia yang tadinya ceria jadi pemurung, pemalu, dan
nggak mau berbicara sama siapapun, termasuk ayahnya. Donghon ayahnya sangat khawatir dengan Sowon putrinya. Akhirnya dia memanggil psikiater yang memang sudah banyak menangani kasus kekerasan seksual. Mihe ibunya tadinya nggak setuju, tapi karena pengen anaknya pulih, akhirnya dia menyetujuinya. Setelah beberapa kali sesi terapi, akhirnya Sowon mau menanggapi psikiater itu walau hanya menggeleng dan mengangguk. Ayahnya Sowon mempunyai ide setiap ketemu Sowon dia selalu menggunakan karakter Kokomong. Karakter Kokomong ini kesukaan anaknya. Jadi pas setiap ayahnya nemuin Sowon selalu pakai karakter itu, Sowon jadi tersenyum dan gak canggung lagi sama ayahnya. Tapi Sowon menceritakan kepada psikiater itu kalau dia khawatir dengan kedua orang tuanya. Dia khawatir kedua orang tuanya tidak bisa bekerja dan mengeluarkan banyak uang untuknya berobat. Dia bercerita kalau nanti adik bayinya sudah lahir juga dia pengen menggendong, tapi takut kotor karena terkena kantung kolostominya yang di pinggang, yang usus buatannya. Cerita kalau dia sangat rindu sekolah dan teman-temannya, tapi dia sangat malu dan gak mau ceritain masalah ini kepada siapapun lagi. Saat Sowon dinyatakan pulih dan dia boleh pulang dari rumah sakit, si Sowon ini sangat gugup dan ingin tinggal di rumah sakit aja. Dia takut dengan rumahnya. Saat di perjalanan, dia pun kena serangan panik sampai muntah. Tetapi rasa panik itu hilang ketika dia sampai rumah, dan di pintu rumahnya itu banyak ditempel memo-memo dari teman-teman sekelasnya si Sowon. Tahun ajaran baru, si Sowon pertama kalinya dia berangkat ke sekolah setelah kejadian itu. Ayahnya yang memakai karakter Kokomong selalu ngikutin si Sowon kemana-mana. Saat si Sowon sendirian, ayahnya datang dan membuat anaknya senang. Ayahnya memohon kepada gurunya agar maklum dan sebisa mungkin menghindari kontak langsung guru laki-laki dengan anaknya. Hari demi hari berlalu, tiba-tiba ayahnya Sowon mendapat panggilan bahwa putrinya harus bersaksi di persidangan. Hakim menyatakan rekaman Sowon mengidentifikasi tidak sah karena Sowon saat itu dalam keadaan luka berat, sehingga kesaksian harus diulang. Di ruang pengadilan, Sowon bersaksi sekali lagi dan menunjuk foto orang yang sama. Dan pengacara pembela si pelaku bertanya kepada Sowon apakah mencium aroma alkohol, dan si Sowon jawab iya. Jadinya hakim hanya memutuskan 12 tahun penjara karena pelaku saat itu tidak sadar atau lagi mabuk. Permintaan korban mengenai kompensasi juga ditolak. Semua orang berteriak riuh tanda tidak setuju. Ayah dan ibu Sowon lemes banget, dan Sowon merasa cemas dan menggambar sebuah lingkaran hitam di buku gambarnya. Ayah Sowon kemudian mengambil papan hakim dan berniat untuk memukul kepala pelaku. Tapi kemudian si Sowon nangis dan memeluk kaki ayahnya dan meminta untuk berhenti dan pulang. Diakhiri dengan scan di mana Sowon bersama keluarga dan psikiater beserta keluarga teman bapaknya yang manajer sedang berkunjung ke rumah sakit untuk melihat adik bayinya yang baru lahir. Trauma Sowon sudah semakin membaik dan dia bahagia adik bayinya lahir dengan selamat. Hidup dia udah baik-baik aja sekarang, dan dia tahu bahwa lahir ke dunia adalah sebuah anugerah. Tamat. Sekian review film dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.